Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar SKI kelas 12. Ya, ini pada pembahasan pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Tujuan mempelajari pembahasan ini adalah siswa mampu menjelaskan sejarah pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Yang kedua, mampu mengklasifikasi macam-macam gerakan pembaharuan dunia Islam. Yang ketiga, mampu menganalisis latar belakang, proses, dan keberhasilan pembaharuan dan modernisasi di dunia Islam. Yang keempat, siswa mampu menganalisis hikmah dan pengaruh pembaharuan dan modernisasi di dunia Islam bagi peradaban Islam di dunia. Yang kelima, mampu menyajikan nilai-nilai perjuangan dalam pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Dalam pembahasan kali ini, yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan dunia Islam. Gerakan pembaharuan Islam adalah satu upaya untuk menyesuaikan kontekstualisasi ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan ini biasa disebut dengan tajdid. Tajdid itu adalah pembaharuan artinya. Nah, kalau bahasanya pembaharuannya itu namanya tajdid, kalau pelakunya atau orangnya adalah mujaddid. Tradisi pembaharuan dalam Islam sebenarnya telah berlangsung lama sejak masa-masa awal sejarah Islam. Karena dalam Islam setiap muslim segera akan mencari jawabannya atau berijtihad melalui metode ijma, qiyas, dan sebagainya yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Istilah tajdid atau pembaharuan dalam Islam baru populer pada awal abad ke-18 Masehi. Tepatnya setelah munculnya gaung pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam di Mesir sebagai imbas dari persinggungan politik dan intelektual antara Islam dan dunia Barat. Gerakan pembaharuan dalam Islam yang oleh beberapa pakar disebut juga gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam adalah gerakan yang dilakukan menyesuaikan ajaran Islam dengan tatanan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan pembaharuan itu, para pemimpin Islam berusaha atau berharap agar umat Islam terbebas dari ketertinggalan, bahkan dapat mencapai kemajuan yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan kata lain, istilah modernisasi berarti sebuah bentuk perubahan tatanan atau transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambah-nambahi teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah, atau dalam bahasa sekarang adalah kontekstualisasi ajaran Islam. Hal ini menurut para tokoh pembaharuan Islam dikarenakan terjadinya kesenjangan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya pembaharuan dalam pemikiran dan keagamaan masyarakat sehingga dapat sejalan dengan spirit Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dengan demikian pembaharuan Islam mengandung maksud mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sejalan dengan semangat Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana dicontohkan oleh ulama-ulama ataupun salafus soleh yang terdahulu. Di antara hal yang mendorong lahirnya gerakan pembaharuan diantaranya yaitu satu, adanya sifat jumud atau stagnan yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Selama umat Islam masih bersifat jumud, tidak mau berpikir, tidak mau berkembang, maka mereka
tidak mungkin melakukan kemajuan. Kemudian kemajuan masyarakat hanya akan bisa tercapai melalui pengkajian ilmu pengetahuan yang terus-menerus untuk kemudian diaplikasikan dalam teknologi penerapan dan kehidupan sosial yang nyata demi kemajuan masyarakat. Untuk itulah maka perlu diadakan upaya pembaharuan dengan memberantas sikap jumud dan menggerakkan kembali tradisi ijtihad di kalangan umat Islam. Nah, yang kedua, persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Umat Islam tidak akan mengalami kemajuan apabila tidak ada persatuan dan kesatuan yang diikat dengan tali ikhwah Islamiyah. Karena itulah maka lahirlah suatu gerakan pembaharuan yang berupaya memberikan inspirasi kepada seluruh umat Islam untuk bersatu dan melawan imperialisme Barat. Yang ketiga, hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Jadi ada kontak antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak ini, mereka sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan negara-negara Barat. Terutama pasca terjadinya peperangan antara kerajaan Utsmani dengan kerajaan Eropa, di mana pada masa-masa sebelumnya kerajaan Utsmani selalu menang dalam peperangan, namun saat itu mengalami kekalahan. Hal ini membuat tokoh-tokoh kerajaan Utsmani berupaya menyelidiki rahasia kekuatan militer Eropa. Ternyata rahasianya adalah sistem militer modern yang dimiliki oleh Eropa, sehingga pembaharuan dalam dunia Islam pun salah satunya dipusatkan pada bidang militer. Yang keempat, pembaharuan dalam Islam berbeda dengan Renaissance dalam dunia Barat. Jika Renaissance sains Barat muncul dengan cara menyingkirkan peran agama dari kehidupan masyarakat, maka pembaharuan Islam itu sebaliknya, yakni untuk tujuan memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri demi kemaslahatan dunia secara lebih luas. Pada saat dunia Islam mengalami kemunduran, bangsa Barat justru mengalami kemajuan dan berhasil melakukan ekspansi wilayah perdagangan baru. Nah, ini kemajuan bangsa Barat diraih berturut-turut pasca perang salib, didorong dengan adanya gerakan perluasan perdagangan dan dipercepat dengan adanya gerakan penggalian ilmu pengetahuan atau revolusi ilmu pengetahuan pada abad 16. Dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, dan lain-lain. Menyusul kemudian aplikasi teori-teori baru dan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk mesin-mesin pendukung industri, hingga muncullah gerakan revolusi industri di Barat. Revolusi industri menimbulkan terjadinya perubahan besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, sehingga memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya atau Inggris, lalu menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia hingga saat ini. Dalam melakukan ekspansi perdagangan itu, bangsa Barat ternyata bukan hanya memiliki motif ekonomi saja, tetapi juga motif kekuasaan dan menyebarkan agama. Nah, misi mereka ini dikenal dengan istilah Gold, Glory, and Gospel 3G, yang kemudian dalam menaklukkan negara-negara Islam di dunia. Jadi 3 misi itu adalah goal, yaitu untuk mencapai kekayaan yang sebanyak-banyaknya, glory, yaitu menguasai, memenangi, memperoleh kemenangan, dan gospel yaitu menyebarkan agama. Dalam hari ini mereka adalah menyebarkan agama Kristen. Nah, demikian pelajaran pembahasan kali ini, yaitu
latar belakang terjadinya pembaruan dan modernisasi dunia Islam. Ya, demikian adalah latar belakangnya sehingga para ilmuwan, para tokoh Islam melakukan pembaruan. Nah, nanti kita akan sambung lagi pada materi selanjutnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.